Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Afam Degree Channel. Bagaimana kabar dari teman-teman semua? Semoga dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Baik, pada kesempatan kali ini kita kedatangan paket yaitu GoPro Hero 7. Nah, ini saya bukan membeli ya, tapi ini merupakan barang return yang mana kemarin kita sudah mengirimkan GoPro 7 ini ke saudara kita yang ada di Bangka Belitung. Cuman kata beliau kamera ini ternyata error ya. Nggak tahu apa penyebabnya, entah saya salah di dalam pengemasannya atau kurirnya atau mungkin ya pembelinya sendiri atau seperti apa, saya kurang begitu tahu. Cuman kamera GoPro Hero 7 ini sudah pernah saya review di video saya sebelumnya. Ini nih. Nah, sebagai bahan referensi bahwasanya GoPro Hero 7 yang sudah kita review di bulan Februari itu ya kalau nggak salah, itu kondisinya normal semua, tidak ada kendala sama sekali. Cuman minusnya itu baret-baret pemakaian, kemudian tombol on off-nya itu lecet ya. Tapi untuk fungsi-fungsi semua normal, tidak ada kendala sama sekali. Nah, kemarin singkat cerita si ini pesan lewat aplikasi Oren. Kemudian rundingan harga cocok, kemudian sama omnya dibayar, langsung kita kirim. Kita menggunakan bubble wrap sebagai pelindung. Nah, kemudian saya serahkan ke pihak kurir. Terus selang beberapa hari akhirnya paket ini sampai di pembeli. Nah, kemudian oleh si pembeli langsung dibuka karena beliau percaya dengan saya. Akhirnya tidak ada video unboxingnya. Nah, singkat cerita setelah dibuka tanpa video unboxing, ternyata kameranya ngeblur alias nggak bisa dipakai. Entah karena apa, saya juga kurang begitu tahu. Yang jelas untuk pengemasan sendiri saya sudah berusaha semaksimal mungkin agar paket ini aman sampai dengan tujuan ya. Mungkin karena memang belum rezeki ya. Jadi kameranya ini ternyata ketika sampai di pembeli ngeblur alias nggak bisa dipakai. Akhirnya singkat cerita beliau komplain kepada saya, dan juga ya karena kita ya sama-sama mengerti lah, kita sebagai penjual yang ya jujur, penjual yang baik, apapun kondisinya ya kita terima ya. Yang namanya memang belum rezeki ya kita kembalikan ke itu aja ya, namanya belum rezeki. Nah, untuk tombolnya ini kayaknya sudah nggak tahu, ini kayaknya kok berbeda dengan video yang sudah saya share kemarin ya. Saya amati betul setiap goresannya, setiap lecet-lecetnya, terutama di tombol on off ini yang sangat mencolok ya. Perbedaannya sangat mencolok, nggak tahu ini kenapa. Saya masih bingung kenapa kok bisa berubah drastis. Saya juga ya nggak apa-apa lah, namanya belum rezeki. Kita terima komplainnya, kita kembalikan uangnya secara penuh untuk ongkir, kita sebagai penjual yang menanggung. Jadi di Shopee itu sendiri ada garansi yang namanya bebas pengembalian ya. Jadi sudah umum ya bagi penjual dan pembeli mengenal yang namanya garansi bebas pengembalian. Apapun alasannya,
seperti halnya seperti contoh berubah pikiran. Nah, itu pun bisa dikembalikan kepada penjual. Berubah pikiran, rusak dan lain sebagainya itu bisa dikembalikan ke penjualnya, asalkan dengan sesuai prosedur yang ada ya. Nah, ini kita coba masukkan memori SanDisk Extreme, kemudian baterai orinya, ori GoPro 7 kita masukkan, seperti apa hasilnya, apakah memang benar-benar ngeblur. Nah, ternyata tetap ngeblur, nggak bisa dipakai ini. Kalau memang ada teman-teman yang bisa servis, mungkin bisa membantu apakah solusi dari kamera yang ngeblur seperti ini. Kita bisa lihat atau kita bisa dengarkan ketika digoyang-goyang ini ada semacam apa ya, benda kecil di dalam itu, seperti kocak gitu loh, colok gitu. Pokoknya seperti kocak gitu di dalam ini, nggak tahu mungkin ya pengiriman atau saya yang salah packing atau seperti apa, kita belum bisa memastikannya. Tapi yang jelas untuk kondisinya ngeblur, nggak bisa dipakai. Kita lanjutkan, bahwasanya Shopee ini memberikan garansi bebas pengembalian. Nah, banyak pro kontra di situ ternyata lur. Sebagai pembeli juga merasa diuntungkan karena memang kalau barang tidak sesuai atau berubah pikiran, nggak cocok, nah itu bisa dikembalikan kepada si penjual. Itu keuntungan bagi pembelinya. Nah, kekurangan untuk penjualnya, nah ini yang ditakutkan adalah biaya ongkir kirimnya atau ongkir baliknya itu ditanggung oleh penjual atau seperti apa. Nah, itu yang ditakutkan adalah hal-hal semacam itu. Kita sudah capek-capek mengirim, ternyata barangnya tidak sesuai atau barangnya kurang diminati oleh pembeli. Akhirnya pembelinya berubah pikiran dan lain sebagainya, sehingga pembeli mengajukan bebas pengembalian itu tadi. Sehingga ya mau tidak mau kita sebagai penjual ya harus terima, karena dengan adanya garansi bebas pengembalian itu bisa menjadikan kita sebagai penjual ini termotivasi ya, bahwasanya barang yang kita kirim itu benar-benar real, tidak ada yang ditutup-tutupi atau sesuai dengan iklan yang dipajang, tidak ada hal-hal yang membuat orang itu berubah pikiran. Nah, itu tantangan sebagai penjual. Nah, kekurangannya ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya kalau barangnya dikembalikan ya cuma bisa ngomong ya gitu toh. Tapi harapannya kita sebagai penjual dan pembeli ada titik tengah lah, bahwasanya barang yang kita kirim itu benar-benar real sesuai dengan iklan, dan harapannya juga pembeli itu tidak berubah pikiran, alias ya memang nyata-nyata beli, tidak kok orang iseng atau orang ingin jahil dan lain sebagainya ya. Takutnya kalau kita sudah capek-capek mengemas mengirim, ternyata pembelinya ini orang jahil, orang iseng dan lain sebagainya, akhirnya penjual yang merasa dirugikan. Kemudian tips dari saya barangkali bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk elektronik ini memang agak rawan ya, bukan agak, yang memang sangat rawan ya. Apalagi pengemasannya mungkin kurang maksimal atau jarak yang ditempuh itu sangat jauh. Nah, ini yang menjadi resiko tersendiri yang dikhawatirkan barang elektronik ini ketika sampai terjadi kerusakan. Oleh karena itu, bagi penjual
kita sarankan untuk menambah yang namanya asuransi ya, karena kalau suatu saat dijumpai barang itu hilang, barang itu rusak, nah kita bisa mengklaim asuransi tersebut. Karena kalau kita baca-baca di peraturan Shopee, ternyata kalau barang itu hilang ketika pengiriman, tidak ada asuransi, penjual itu hanya bisa mengklaim sebesar 10 kali biaya kirim. 10 kali biaya kirim. Katakanlah kalau biaya kirimnya itu 10.000, berarti kali 10 ya, artinya hanya mendapat klaim Rp100.000. Seperti itu yang sudah saya baca-baca di peraturannya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman atau ada koreksi dari teman-teman, dipersilakan tulis di kolom komentar. Kemudian untuk barang-barang elektronik seperti ini, kalau bisa kita pastikan ya barangnya itu bagus, tidak ada kendala sama sekali, dan juga sudah janjian dengan pembeli. Jadi kalau nanti ada apa-apa ya usahakan tidak komplain atau tidak mengembalikan barang. Untuk selanjutnya, penjual bisa meminta video unboxing kepada pembeli. Apabila ada suatu hal yang mungkin terjadi, terutama hal-hal yang tidak diinginkan, itu bisa kita klaimkan ya dengan menggunakan video unboxing yang tercantum atau terlihat resi, kemudian paket mulai awal buka sampai dengan menyalakan tidak terputus. Itu bisa mengajukan klaim dengan melampirkan video unboxing itu. Makanya ya kita jadikan ini sebagai pelajaran bagi kita semua. Kita sharing di sini untuk tukar pengalaman ya, tidak untuk yang lainnya. Biarlah yang rugi itu hanya saya, untuk yang lainnya jangan. Karena kita sebagai penjual ya harus siap untuk menanggung resiko. Biasanya umumnya bagi penjual itu kalau untungnya banyak dia diem terus, tapi kalau rugi sedikit dia keluar-keluar kemana-mana. Ini bukan menyinggung ya, kita berbicara fakta saja. Tapi dalam kasus yang saya hadapi saat ini, kita legowo saja ya, kalau bahasa Jawanya itu. Yang namanya bukan rezeki, mau gimana lagi, apapun usaha yang kita lakukan kalau memang bukan rezeki ya nggak rezeki, nggak bisa kita dapatkan. Semoga video ini bisa menambah wawasan, bisa untuk sharing-sharing, bisa menambah pengalaman bagi teman-teman semua. Doakan musibah yang sedang saya alami ini mendapat ganti yang lebih berkah, yang lebih banyak dan lebih bermanfaat. Karena prinsip kita ketika kita menanam pasti kita akan mengunduhnya. Sama-sama menanam. Kalau kita orang yang mempunyai wawasan jauh ke depan ya kita tanam yang baik-baik saja. Suatu saat kebaikan itu juga akan kita peroleh, akan kita petik, akan kita unduh. Selain itu juga kita akan bekerja, kita mencari rezeki ini ya untuk sesuap nasi bagi anak istri ya. Kalau hasil tipu-tipu ya apa kata anak istri, masa depannya itu yang jadi pertaruhan. Makanya ya doakan saja, semoga uang yang sudah hilang ya lumayan lur, ya seperti itulah. Semoga video ini bisa menginspirasi bagi kita semua. Tidak ada unsur menyalahkan atau unsur memojokkan suatu pihak. Ini pure untuk sharing-sharing, pure untuk pengalaman, tidak untuk menjustifikasi satu pihak atau yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.